Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar kita? Alih persilahan menjadi salah satu masalah serius yang kita hadapi saat ini. Nah, kami dari kelompok Hulu Sungai Tengah ingin mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang masalah ini melalui penelitian yang berjudul Analisis SWOT pada ahli persilahan di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perkenalkan, kami dari kelompok Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari Desila Nababan, Ariana Putri Indriani, Aryani Dewi Astuti, Kesia Tiara Amalia Aneba, Setia Anggraini, Salsabila Nur Hafiza, dan Iza Ramadhani. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, fenomena alih persilahan pertanian menjadi lahan pemukiman semakin marak terjadi, termasuk di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alih fungsi ini seringkali dipicu oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tidak terencana, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Lahan basah menjadi salah satu area yang paling terpengaruh oleh konversi ini. Kota Barabai di Hulu Sungai Tengah pun menghadapi tantangan dalam mengelola lahan pertanian yang semakin menyusut. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bagi lahan pertanian di Kota Barabai. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Lahan basah di Kota Barabai memiliki banyak keunggulan yang sangat penting untuk pertanian dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pertama-tama, lahan basah ini kaya akan sumber daya air dan berfungsi sebagai reservoir alami yang menyimpan air hujan dan mengatur aliran air di sekitarnya. Hal ini sangat membantu dan mengurangi resiko banjir, terutama saat musim hujan tiba. Selain itu, lahan basah ini juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ini semua mendukung keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk ekosistem kita. Keanekaragaman hayati yang tinggi di lahan basah ini bukan hanya membuat lingkungan kita jadi lebih indah, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka menjadi penyangga terhadap perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim dan dampak dari aktivitas manusia. Jadi lahan basah ini benar-benar vital bagi kehidupan dan pertanian di daerah kita. Pembangunan pemukiman di lahan pertanian, khususnya lahan basah, membawa sejumlah kelemahan yang signifikan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan pertanian. Pembangunan ini seringkali mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah ada, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengganggu proses ekologis yang penting. Selain itu, pencemaran lingkungan menjadi masalah serius akibat limbah domestik dari pemukiman yang dapat mencemari air dan tanah. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kualitas air permukaan, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah, yang merupakan sumber vital bagi pertanian di lahan basah. Dengan meningkatnya populasi dan urbanisasi, resiko pencemaran ini semakin meningkat, yang dapat mengakibatkan dampak jangka panjang bagi kesehatan ekosistem dan masyarakat. Pembangunan di atas lahan basah juga meningkatkan resiko banjir. Lahan basah berfungsi sebagai penampung air murni, dan ketika lahan ini dialihfungsikan menjadi pemukiman, kapasitas tampungan air berkurang secara signifikan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Dengan berkurangnya luas lahan yang tersedia untuk pertanian, produksi pangan dapat terancam yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan bahan baku pertanian. Secara keseluruhan, pembangunan pemukiman di lahan basah membawa berbagai kelemahan yang dapat merusak ekosistem, meningkatkan pencemaran, dan mengancam keberlanjutan pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan yang hati-hati dan berkelanjutan terhadap lahan basah sangat penting untuk melindungi sumber daya alam dan mendukung kehidupan masyarakat. Opportunities atau peluang. Pengembangan pemukiman di lahan basah, khususnya dalam konteks pertanian, menawarkan berbagai peluang yang signifikan. Pembangunan perumahan di sekitar kawasan pertanian juga dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Urbanisasi yang cepat seringkali meningkatkan permintaan akan perumahan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan pertanian. Namun, konversi lahan pertanian menjadi perumahan harus dilakukan dengan hati-hati, menghindari kerugian yang signifikan terhadap sumber daya pertanian yang ada. Integrasi kawasan pertanian dengan pemukiman dapat menciptakan sinergi antara kedua sektor ini, mana
Pertanian dapat menyediakan makanan segar bagi masyarakat sekitar, sementara pemukiman dapat memberikan pasar yang stabil bagi produk pertanian. Selain itu, penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, penerapan sistem pertanian berkelanjutan di lahan basah tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem yang ada. Secara keseluruhan, pengembangan pemukiman di lahan basah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan, pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, lahan basah dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk pertanian dan pengembangan perumahan yang berkelanjutan. Pembangunan pemukiman di lahan basah, terutama yang berkaitan dengan pertanian, menghadapi sejumlah ancaman. Pertama, perubahan iklim akibat pembangunan di atas lahan basah berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang dapat mengganggu ekosistem lahan basah. Yang kedua, ada pembangunan pemukiman seringkali memicu konflik sosial antara masyarakat lokal dan pengembang. Ketika lahan basah dialihfungsikan menjadi area pemukiman atau pertanian, masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk mata pencaharian, mereka seringkali merasa terpinggirkan. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam seperti banjir dapat menjadi ancaman serius bagi pembangunan di lahan basah. Infrastruktur yang dibangun di lahan basah cenderung lebih rentan terhadap kerusakan akibat banjir yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Yang keempat, alih fungsi lahan basah untuk pembangunan pemukiman dan pertanian dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa konversi lahan basah menjadi lahan pertanian seringkali mengurangi kemampuan lahan untuk memproduksi pangan yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan. Secara keseluruhan, ancaman yang dihadapi oleh lahan basah akibat pembangunan pemukiman dan pertanian sangat kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem lahan basah dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman Pasal 3 huruf C, merujuk pada menjaga sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembangunan, penggunaannya harus tetap menjaga fungsi lingkungan, seperti menjaga ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mempertahankan kualitas udara, air, serta tanah. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bagian menimbang huruf B tentang otonomi daerah. Pasal 23 yang menetapkan kewajiban pemilik hak atas tanah serta pasal 26, 27, dan 28 yang memuat pengendalian alih fungsi lahan. Jadi, kesimpulan dapat diambil, lahan basah di Barabai berpotensi sebagai sumber daya air, menunjang keanekaragaman hayati, dan basis pertanian produktif. Pembangunan pemukiman yang tidak terkendali telah merusak ekosistem lahan basah, mencemari air, dan mengurangi lahan pertanian, yang dimana terdapat peluang pengembangan pertanian berkelanjutan dan adanya potensi energi antara pertanian dan pemukiman. Selain itu, terdapat juga ancaman berupa perubahan iklim, penurunan produktivitas pertanian, dan ancaman terhadap ketahanan pangan adalah ancaman utama akibat alih fungsi lahan. Terkait dengan perbandingan peraturan daerah antara Hulu Sungai Tengah dan Balangan, dapat disimpulkan bahwa adanya kesamaan dalam upaya melindungi lahan pertanian. Lalu, rekomendasi dan saran dapat kita ambil atau kita berikan, yaitu sehingga sebaiknya untuk mengatasi dampak negatif alih fungsi lahan di Kota Barabai, disarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan yang ketat dalam pengelolaan lahan, termasuk perlindungan lahan pertanian dan lahan basah. Edukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan pertanian dan ekosistem juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pengembangan pemukiman harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, mempertimbangkan sinergi antara kawasan pertanian dan pemukiman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.